Surat Yasin ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Wama dan apakah li bagi saya la a'budu tidak menyembah aku, tidak menyembah saya, alladzi pada zat fataroni yang menjadikan sopo ladzi padaku, wa ilaihi dan pada Allah, pada ladzi turjauna akan dikembalikan kalian. Jadi di sini adalah nasihatnya Habib An-Najjar kepada orang-orang Antokiyah setelah mereka tidak percaya dengan 3 utusan Nabi Isa. Kalau dalam riwayat diterangkan itu dalam ayat 13, di situ ada 2 utusan yang dikirim oleh Nabi Isa. Kemudian mereka orang Antokiyah mendustakannya, maka diutuslah yang ketiga. Dan semua mengatakan inna ilaikum mursalun. Lah setelah 3 orang itu dia amar ma'ruf mengajak kepada orang-orang Antokiyah untuk menyembah kepada Allah Zat yang Esa, dilarang menyembah pada berhala. Akhirnya mereka itu berusaha atau berencana untuk membunuh pada 3 utusan Nabi Isa itu. Ada yang menerangkan 2 yang pertama adalah Sodik dan Soduk, yang ketiga disusul oleh namanya Shalom. Ada keterangan berikutnya, 2 utusan pertama namanya Syamun dan Yuhana. Disusul yang ketiga namanya Bulis. Keterangan berikutnya yang lain menjelaskan 2 rasul pertama namanya Sodik dan Masduk. Kemudian yang ketiga namanya Salum. Nah, setelah orang-orang Antokiyah itu mau membunuh kepada 3 utusan itu, Habib An-Najjar itu mendengar. Diterangkan dalam ayat 20 itu, wajah amin aqsal Madinah rajulun yas'a. Dari pinggir Madinah, pinggir kota itu, ada orang laki-laki, dia berjalan cepat, namanya Habib An-Najjar. Dia menasihati kepada orang Antokiyah dengan mengatakan, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Jadi Habib An-Najjar itu adalah, dia seorang guru, dia beriman, dia bertempat di pinggir kota itu di Antokiyah. Dia sengaja mengajak kepada mereka-mereka untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh 3 utusan itu. Dan mengatakan, ayat 21, ittabi'u malas alukum ajron wahum muhtadun. Jadi orang-orang yang 3 orang yang diutus itu, mereka tidak minta upah. Mereka mendapatkan petunjuk, mengajak untuk menetapi ibadah dengan benar, hanya menyembah kepada Tuhan Zat yang Esa. Lantas yang ini, wa ma liyala a'budul ladzi fataroni. Kenapa aku tidak menyembah Zat yang menjadikan saya? Saya ini loh yang menciptakan adalah Allah. Kenapa aku tidak menyembah kepada Allah? Dan kalian semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. A'attakhidhu, adakah mengambil aku min dunihi dari
selain Allah, alihatan pada Tuhan? Apakah aku akan mengambil Tuhan selain Allah? Iyuridni, jika menghendaki padaku rajul, yaitu Habib An-Najjar, sapa Rahmanu, Allah yang bersifat Rahman, yang maha welas, bidurin, dengan kemelaratan. La tughni, maka tidak bisa menolak, anni, dariku, rajul, opo syafa'atuhum, pertolongan mereka, berhala, syai'an, pada sesuatu. Wala yungkiduni, dan tidak bisa menyelamatkan mereka, berhala, ni, padaku, rajul. Apakah aku akan mengambil Tuhan selain Allah, menyembah Tuhan selain Allah? Tidak. Aku tidak akan menyembah kepada Tuhan selain Allah. Hanya kepada Allah aku menyembah. Jika Allah yang bersifat Rahman menghendaki kemelaratan kepada saya dibuat sakit misalnya, maka sedikit pun berhala nggak bisa menolak dari saya, nggak bisa memberikan pertolongan dari saya. Dan dia tidak akan bisa menyelamatkan saya. Karena apa? Berhala itu adalah benda mati, batu yang diukir. Dia nggak bisa berikan manfaat maupun madorot. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Ini sesungguhnya aku, idzan, ketika itu, menyembah Tuhan selain Allah, lafi dolalin, niscaya dalam sesat, mubinin, yang jelas. Kalau sampai aku menyembah Tuhan selain Allah, jelas saya dalam kesesatan. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ini sesungguhnya akunya rajul, amantu, iman aku, birabbikum, pada Tuhan kalian. Aku hanya iman kepada Tuhan kalian, pencipta kalian, yang memberikan apa saja kepada kalian. Fasma'uni, maka mendengarkanlah kalian padaku, dengarkan aku, ikuti apa yang saya sampaikan. Imanlah, jangan menyembah Tuhan selain Allah. Dalam cerita, setelah itu, rajul Habib An-Najjar itu oleh orang-orang Antokia itu dibunuh. Qila dkhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. Qila, dikatakan, udkhul, masuklah engkau al-jannata, pada surga. Jadi setelah mereka itu membunuh kepada Habib An-Najjar, maka dikatakan kepada Habib, udkhul jannah, hai Habib, silahkan. Habib An-Najjar, silahkan kau masuk ke dalam surga. Qala, berkata sapa rajul Habib An-Najjar, ya laita, wahai ingat-ingat, atau semoga, kaum saya, ya'lamuna, mengetahui mereka. Mudah-mudahan kaum saya itu mengetahui tempat yang diberikan kepada Habib An-Najjar, yaitu di dalam surga. Jadi harapannya, andaikan mereka itu tahu surga yang diberikan kepada Habib, niscaya mereka itu ya tidak akan mau untuk membunuh kepada Habib. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bima ghafara li, dengan apa-apa yang mengampuni, li, bagi saya, Habib atau rajul, sapa Rabbi, Tuhanku, wa ja'alani, dan menjadikan
sapa Rabbi padaku minal mukramin dari orang-orang yang dimuliakan. Jadi karena Allah mengampuni dosa-dosa saya, lalu Allah menjadikan saya termasuk orang-orang yang dimuliakan. Diberi penghormatan, dimasukkan ke dalam surga. Ya, bersama para syuhada, para sholihin yang berada di surga sana. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. Wama anzalna dan tidak menurunkan aku Allah ala qaumi atas kaumnya rajul. Mimba'di dari setelahnya rajul. Min jundin dari bala tentara, minas sama dari langit. Wa ma kunna dan tidak ada aku Allah munzilina zat yang menurunkan bala tentara. Jadi setelah kepergian rajul itu Habib An-Najjar, mereka membunuhnya, maka aku Allah tidak menurunkan bala tentara dari langit untuk kaumnya Habib An-Najjar. Dan aku tidak menurunkannya. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Ingkanat tidak ada apa siksa illa kecuali soihatan petir wahidatan yang satu. Fa'idha maka ketika itu soihah wakidah itu hum mereka khamiduna orang-orang yang mati. Khamiduna orang-orang yang mati. Jadi setelah mereka membunuh kepada Habib An-Najjar, aku Allah tidak menurunkan pasukan dari langit kecuali adanya adalah petir yang sekali. Ketika itu mereka semuanya mati. Jadi petir yang kencang sekali petir mereka semuanya mati. Kalau petirnya orang Jawa Tengah, der. Tapi kalau orang Jawa Timur, habis semua sudah. Saya pernah pada waktu nonton bola pas keadaan gerimis, ada petir menimpa salah satu pemain bola itu. Langsung tersungkur dia, setelah hujan reda dilihat rumput yang ada pada dia itu kering dan di belakangnya itu ada kayak di cambuk itu. Itu petir biasa, bukan petir siksa. Apalagi petir yang untuk merusak kepada orang-orang Antokia. Ini lebih berat lagi. Sekali petir mereka semuanya mati. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan, duh nelongso, alal ibadi atas hamba. Jadi hasrah itu adalah penyesalan yang bercampur sedih karena hal yang telah berlalu. Jadi sangat nelongso banget, sedih sekali bagi hamba. Ma ya'tihim tidak datang pada mereka ibad, sapa min rasulin utusan, ila kecuali
Kanu ada mereka ibad bi dengan Rasul yastahziuna menghina mereka. Sangat menyesal, nelongso bagi hamba. Rasul tidak datang kepada mereka kecuali mereka menghina. Karena apa? Dengan menghina pada Rasul itu resikonya berat sekali. Ancamannya adalah siksa di dunia, juga siksa di dalam neraka nantinya. Itu penyesalan yang nggak bisa yang betul-betul menyesal sekali, pol. Kalau menyesal di dunia itu mungkin masih bisa lah, nanti ada gantinya. Tapi kalau penyesalan nanti di akhir sana, masuk ke dalam neraka, udah nggak akan ada obatnya. Selama-lama dia akan menyesal, maka hasrotan. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Alam yarau, adakah belum melihat mereka, orang-orang kafir Mekah, kam berapakah ahlakna merusak aku Allah, qablahum sebelum mereka orang-orang kafir Mekah. Minal kurun dari beberapa golongan, beberapa generasi. Annahum sesungguhnya mereka, ilaihim pada mereka, annahum sesungguhnya mereka kuruni, mereka kurun golongan itu, ilaihim pada mereka orang-orang kafir Mekah, la yarjiuna tidak kembali mereka. Apakah orang-orang kafir Mekah itu tidak tahu berapa banyak aku Allah merusak pada beberapa golongan? Tidak ada golongan yang aku rusak itu kembali kepada mereka. Hancur semuanya. Nggak ada yang hidup lagi. Rusak semuanya. Banyak contoh-contoh itu. Seperti yang menimpa kepada kaumnya Nabi Nuh. Karena mereka tidak beriman, akhirnya hancur. Aku Allah mengirimkan banjir bandang. Perintah kepada Nabi Nuh buat perahu, kemudian dari atas turun hujan, dari bawah nyumber itu. Akhirnya terjadi banjir bandang itu. Sampai ada putranya Nabi Nuh bernama Kan'an waktu itu, dia diajak untuk ikut bersama Nabi Nuh naik ke perahu. Tapi dia tidak mau. Dia mengatakan, Sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma'. Aku akan bertempat naik ke atas gunung yang menjaga saya dari air. Nabi Nuh mengatakan, La asimal yaum min amrillah. Hari ini nggak ada orang yang bisa menolong dari siksanya Allah. Maka wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Ada ombak besar langsung menyambar pada Kan'an itu. Itu contoh. Itu zaman Nabi Nuh. Zaman kaum Ad juga sama. Mereka tidak mau beriman. Akhirnya apa? Allah menyiksa mereka dengan birihin sorsorin atiyah. Jadi angin yang bertubi-tubi yang kencang sekali. Sakhara alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayam. Jadi Allah ngirim angin itu selama 7 malam 8 hari. Hancur semuanya. Zaman kaum Samud. Kaum Samud itu nabinya ada Nabi Soleh. Pesan kepada mereka untuk tidak melukai pada onta yang keluarnya dari batu sebagai mukjizat untuk Nabi Soleh. Tapi mereka tidak mau beriman. Akhirnya mereka terkena gempa, lindu, kena petir. Mereka semuanya hancur. Itu contoh-contoh kaum dulu yang tidak beriman akhirnya hancur terkena siksa. Apakah orang kafir Mekah tidak tahu itu? وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdharun. Ini ada dua penjelasan. In
itu kalau dikasih makna sak temene kelakuan atau bahwasanya, maka lama itu maknanya niscaya. Kalau in dikasih makna tidak ada, lama itu maknanya kecuali. Wa in dan bahwasanya, kullun iji-ijine masing-masing, lama jami'un niscaya kumpul, ladaina di sisiku Allah, muhdoruna didatangkan, orang-orang yang didatangkan. Atau wa in dan tidak ada, kullun masing-masing, lama jami'un kecuali kumpul, ladaina di sisiku Allah, muhdoruna orang-orang yang didatangkan. Jadi semuanya itu nanti akan kumpul di sisiku Allah. Tidak ada masing-masing, berarti semuanya kumpul di sisiku Allah. Menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan selama di dunia.